كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أشتفي من كل داء ونور دليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والقرآن. صلاة الله وسلامه على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه أولي الهداية والبرهان. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat yang dicurahkan kepada kita di hari yang istimewa hari ini, di al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innallaha ikhtara minas sanati 13. Allah itu memilih, Allah itu memilahkan, Allah itu mengambil pilihan. Dalam satu tahun itu ada 30-an yang sangat istimewa. Puluhan yang pertama adalah al-ashrul awal min Muharram, 10 hari yang pertama dari bulan Muharram ya, yang kita kenal di dalamnya ada hari Ashura. Kemudian yang kedua al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ya, kita tahu di dalamnya ada Yaumu Arafah, ada Yaumu An-Nahr atau Yaumul Adha. Dan yang ketiga adalah al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ya. Ibaratkan orang berkompetisi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sedang ada di babak grand final ya, di bulan suci Ramadan ini ya. Sehingga ada ucapan yang masyhur, man haruma khairaha faqad hurima al khaira kulluha. Siapa yang dihalangi untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, sungguh dia terhalang dari semua kebaikan di bulan suci Ramadan. Jadi bolehlah di pertamaan, di awal-awal Ramadan, di permulaan dulu kita kurang rajin ibadahnya, kurang konsisten tilawahnya, kurang benar-benar sedekahnya. Di pertengahan yang kedua, 10 hari yang kedua, kita barangkali masih bahasa Makassarnya batu-batuang. Kalau lagi ingat kita ngaji, kalau lagi nggak semangat, lagi bad mood kita nggak ngaji ya. Tapi untuk yang terakhir ini tidak boleh. 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, 10 malam yang terakhir dari bulan suci Ramadan tidak boleh ya. Kita harus menggiatkan diri. Tujuannya apa? Mutaharrin bilailatul qadar, sangat mengharapkan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Nabi berkata, mutaharrin di dalam mendapatkan Lailatul Qadar adalah motivasi yang paling penting bagi seseorang untuk bisa menggapai Lailatul Qadar ya. Dan sudah tidak diragukan lagi bahwa banyak riwayat yang masyhur yang menyebutkan bahwa yang mencari Lailatul Qadar hendaklah mencari di 10 hari atau 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan ya. Bahkan dikatakan dalam hadis, man kana mutaharriha falyataharraha lailatas sabi' wal 20. Siapa yang ingin menanti, mendapatkan, menunggu Lailatul Qadar, maka carilah dia di malam ke-27 dari bulan suci Ramadan ya. Sehingga dalam kitabnya Hasan Al-Khubawi disebutkan, kenapa Lailatul Qadar identik dengan malam ke-27? Sebab jumlah huruf dari kalimat Lailatul Qadar itu ada 9 ya.
coba ibu-ibu ingat Lailatul Qadar, lam ya lam ta alif lam qaf dal ra, 9. Dan kata-kata Lailatul Qadar pada surah Al-Qadr terulang 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum. Nah, diulang 3 kali sehingga mereka berkesimpulan, mungkin ini ulama yang pandai matematika ya, jadi 9 dikali 3 berarti 27 ya, sehingga ya menguatkanlah hadis Nabi, man kana mutaharriha falyataharraha lailatas sabi' wal 20. Mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah kekuatan, motivasi yang sempurna untuk bisa menggapai Lailatul Qadar di Ramadan 1441 Hijriah tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diminta oleh panitia atau pengurus kepada kami, di hari ini kita akan melanjutkan tentang hal-hal yang terkait dengan qiraah ya, hal-hal yang ada hubungannya dengan bacaan Al-Qur'an kita. Dalam biografi para ulama kita, para ulama banyak yang mereka ya memilih untuk banyak khatam Al-Qur'an di 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, bahkan ada seorang ulama yang mereka khatam setiap malam ya di 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Ya, tema kita hari ini adalah beberapa peringatan. Peringatan maksudnya adalah banyak orang yang lalai, banyak orang yang terlena dengan beberapa bacaan berikut, sehingga perlu ditambih, perlu diingatkan bahwa bacaan itu tidak seperti apa yang ada pada tulisannya. Nah, ini keanehan lagi dalam Al-Quran ya, di mana tulisannya tidak bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam membacanya. Sebab ada bacaan yang tulisannya secara kaidah harusnya dibaca panjang, tapi ternyata tidak boleh dibaca panjang. Nah, atau sebaliknya, ya dia dibaca, kalau dalam satu kaidah dia harus dibaca pendek, ternyata dia dibaca panjang. Nah, ini beberapa peringatan. Nanti akan kita tampilkan dan ibu-ibu bisa membacanya nanti di tampilan kita ini. Untuk sementara kita menuliskan dulu 15 ya bacaan-bacaan yang perlu diperhatikan. Tapi kalau saya lihat dalam buku Gharaibul Alfaz wal Qiraah ya ini lebih 40 bacaan-bacaan yang tidak banyak diperhatikan oleh para qurra, orang-orang yang membaca Al-Quran, dan sering terlena mereka dalam membacanya ya. Kita mulai yang pertama yaitu surah Al-Baqarah di juz 1 ayat 35. Nanti sesudahnya ada surah Al-Baqarah juga, masih di juz 1 ayat 57 ya, sambil ditandai mushafnya nih ibu-ibu dan dilihat di tampilan kita. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 125 ya, masih juz 1 juga. Kemudian yang ke-15 untuk sementara sampai 15 dulu ya, yaitu surah Hud di juz 12 ayat 66 ya. Surah Hud ayat 66 ya. Itulah beberapa ayat yang akan kita kaji pada hari ini ya, di majelis kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan berkah yang lebih banyak lagi. Yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dari qiraatul Quran yang kita baca di setiap waktu, terlebih di bulan Ramadan yang suci dan mulia ini ya. Baik ibu-ibu, mari kita lihat dan kita praktekkan surah Al-Baqarah ya, juz 1 ayat 35 ya, nanti kita perlihatkan di situ apa yang istimewa pada bacaan itu sehingga perlu diperhatikan dengan baik-baik. Ya, akan diberikan contoh bacanya oleh santri kita. Ya, dipersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ya, pada kalimat wala taqraba fatakuna, tadi bacaan anak kita kurang sedikit panjang ya. Jadi dibaca panjang satu alif. Satu alif itu kalau dalam tajwid dua ketukan. Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula. Ya, lanya panjang juga, satu alif atau dua ketukan. Ya. Wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya. Karena banyak orang-orang yang membacanya dengan dibaca pendek. Wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Padahal yang benar taqraba fatakuna. Ya, tentu ini melalui beberapa sampel ya yang dilihat oleh para ulama kita, beberapa kekeliruan yang tidak diperhatikan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya. Itu ibu-ibu ya, Al-Baqarah ayat 35. Sekarang yang kedua, Al-Baqarah ayat 57. Coba kita perhatikan bacaan anak kita atau santri kita. Ya, dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ya. Saya sering juga mendengar bacaan santri-santri kalau lagi menghadapkan atau lagi musyafahah ya. Mereka kadang-kadang keliru dalam membaca lafaz wa ma zalamuna. Ya, sering membacanya pendek. Wa ma zalamuna walakin kanu. Ya, padahal yang benar adalah dibaca panjang. Ya, sehingga inilah apa ya namanya? Inzilak atau terpelesetnya lidah dalam baca itu karena ya tidak memperhatikan ya, huruf yang sebenarnya dalam mushaf tadi. Jadi yang benar adalah nanya dibaca panjang. Sebetulnya nggak aneh ini. Yang aneh adalah kadang-kadang kurang perhatian di dalam membacanya, sehingga menjadi titik fokus perhatian para ulama tentang hal-hal yang dimaksudkan tadi. Jadi dibacanya panjang. Wa ma zalamuna, satu alif, dua ketukan ya. Wa ma zalamuna, ya dua kali mengetuk atau dibaca mat. Ya, kita lihat lagi berikutnya Al-Baqarah ayat 125. Ya, ini kisah tentang Ibrahim dan putra beliau yang diperintahkan oleh Allah untuk ya membersihkan Baitullah ya sebagai tempat untuk orang-orang yang i'tikaf ar-ruk'a as-sujud, orang-orang yang berukuk dan sujud di Baitullah. Ya, dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nas wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin
بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Ya, coba diulang sedikit lagi. Keliru dalam ibtida ya, keliru dalam memulai. Bukan baiti lit-taifin, tapi mulainya adalah antahhira. Ya, coba diulang lagi. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Ya, terima kasih. Pada lafaz antahhira, ya, karena banyak orang-orang yang membaca Al-Qur'an ya, membacanya pendek di situ. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين. Ya, kadang ada orang bacanya yang dipendekkan saja. An طهر بيتي للطائفين. Ya, mestinya dibaca ro panjang satu alif seperti yang sudah kita ya sampaikan dalam tampilan tadi. Berikutnya juz 4 surah An-Nisa ayat 23 ya. Surat yang agak panjang ini ya, menerangkan tentang muharramat ya, atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. Ya, cukup sampai situ saja. Fokusnya adalah pada kalimat warabaibukumul lati. Ya, karena sering orang membaca tidak memperhatikan huruf ba ya, pada lafaz robaibukum. Mereka sering membacanya warabaikum ya, bukan ibukum. Sehingga ini tentu dari beberapa pengalaman para asatid ya, sehingga mereka menyimpulkan bahwa kalimat di surah An-Nisa ayat 23 ini perlu dijadikan sebagai perhatian. Jangan sampai orang membacanya langsung saja warabaikum, padahal ada robaibukumul lati. Ya, jadi huruf ba di situ kadang-kadang terlupakan atau terabaikan oleh orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, pada lafaz robaibukum ya. Berikutnya surah Al-Maidah ayat 29. Al-Maidah ayat 29. Ya, silakan diperhatikan ibu-ibu di juz 6 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni uridu an tabu'a bi'ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Ya, kisah tentang dialog antara dua putra Adam ya. Dalam riwayat disebutkan namanya adalah Qabil dan Habil. Ya. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Ya, sesudah hamzah itu ada huruf alif. Ya, di beberapa mushaf. Sehingga yang tidak perhatian mereka membacanya panjang. An tabu'a, padahal hanya dibaca pendek. Ya, dari kata ba'a yabu'u. Ya, artinya apa? Kembali kepada Allah. Ya. Sehingga di situ diperhatikan. Ya, menjadi perhatian para ulama, para ahli qiraah bahwa antabu'a
A-nya dibaca pendek saja, tidak boleh dibaca antabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Jadi A-nya dibaca pendek. Ya, berikutnya. Ini bukan aneh, tapi hanya perlu diperhatikan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran atau para qari'ul Quran. Juz 6 Al-Maidah ayat 38. 38. Kisah tentang hukum tentang pencuri ya. Di mana Allah mengatakan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dan sama-sama. Jadi tidak ada perbedaan gender dalam Islam itu. Laki-laki dan perempuan sama. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ya, pada lafaz bima kasaba yang menunjukkan di situ ada dhamir untuk ya, dua orang. Ya, dhamir untuk kata ganti untuk dua orang. Sebab wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Ya. Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ya, karena apa? Banyak orang yang membacanya banyak dibaca pendek. Bima kasaba nakalam minallah. Ya, jadi yang benar adalah bima kasaba. Berbeda ya dulu di atas tadi antabu'a hanya ada alifnya tetapi dibaca pendek. Ini kasaba ada alifnya tetapi harus tetap dibaca panjang. Ya. Berikutnya Al-An'am ayat 34. Ya. Al-An'am ayat 34 terdapat di juz 7 ya. Silakan diperhatikan ya, bacaan santri kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Pada lafaz min naba'i di mushaf ditulis min naba'i itu sesudah hamzah ada huruf ya, atau hamzahnya bertengger di atas huruf ya. Mestinya kalau kita membaca hukum tajwid ada mad, naba, kemudian ada hamzah. Kayaknya ini kalau dihitung-hitung ini kayaknya mad wajib muttasil ya. Sehingga ada orang yang keliru membacanya. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Ya, padahal yang benar adalah min naba'i. Ya, banyak dibaca panjang tapi dibaca pendek. Ya. Itu untuk perhatian para qari, orang yang baca Al-Quran. Ya. Al-An'am ayat 34. Sekarang Al-An'am lagi. Al-An'am ayat 39. Masih terdapat di juz 7. Ya, silakan diperhatikan ibu-ibu mushafnya sambil kita dengarkan bacaan santri kita. A'udzu billahi wa bukmun fil dhulumat man yasha'illahu yudlilhu man yasha' من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Ya. Pada lafaz yasha'illah. Ya, hampir mirip di atasnya tadi ya, 634 ya. Min nabail banyak dibaca pendek.
Sekarang yasha'i, sya-nya juga dibaca pendek. Meskipun di mushaf tulisannya shin, kemudian ada alif, ya, kemudian ada hamzah yang berbaris i. Ya, seakan-akan kalau hanya dihitung-hitung sendiri, tidak musyafahah atau tidak diperhatikan, dia membacanya harus panjang. Ya. May yasha'illahu. Ya, padahal sya-nya harus dibaca pendek. May yasha'illahu yudlil. Masih ada berikutnya. Diperhatikan ibu-ibu, dua ayat yang berurutan, Al-A'raf ayat 38 dan Al-A'raf 39. Ini kisah dua kelompok di akhirat nanti, ahli surga, dan kami harus mendapatkan adab dua kali. Ya, nanti kisahnya kita dengarkan. Ya, silakan dibaca 38 dan 39 surah Al-A'raf. أعوذ بالله من الشيطان لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Ya, subhanallah ya, kalau kita baca seperti ini dan kita merenungkan maknanya atau artinya. Jadi Allah berkata kepada orang-orang yang sudah divonis untuk masuk neraka, qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Allah berfirman, masuklah kamu ya ke dalam neraka. Ya, dalam kelompok orang-orang yang sudah lebih dahulu masuk neraka dari golongan jin dan manusia. Ya. Kullama dakhalat ummah la'anat ukhtaha. Setiap kali masuk golongan ke dalam neraka tadi, la'anat ukhtaha, mereka mengutuk ya teman-temannya. Ya, ini Al-A'raf ya 145. Ya, silakan diperhatikan bacaan santri kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Ya, sa'urikum. Bukan dibaca sa'urikum, tapi sa'urikum. Ya. Coba apa bedanya dengan yang di atas tadi? Ulahum. Sama kan? Jadi ketika tidak diperhatikan maka orang akan terjerumus dalam bacaan yang keliru. Yang di atas tadi 38 dan 39 dibaca ulahum li ukhrahum. Ini saurikum, tidak dibaca saurikum, tapi u-nya dibaca pendek. Saurikum daral fasiqin. Ya. Berikut mungkin yang terakhir ya. Nanti selanjutnya Ibu bisa perhatikan sendiri yang sudah kita tuliskan dalam tampilan kita. Al-A'raf 176. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yalhath aw tatruku yalhath أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Ya, yalhath ya. Ketika diwaqafkan dia dibaca yalhath. Ya, tapi ketika diwasalkan harus dibaca idgham. Yalhath dzalika in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika, tanpa harus memunculkan atau menunjukkan huruf sa lagi ya. Huruf sa-nya sudah lebur menjadi huruf zal tadi. Yalhath dzalika, tidak usah dibaca yalhath dzalika. Dan selebihnya pada urutan yang ke-12
juz 9 Al-A'raf ayat 127, nanti Ibu bisa baca sendiri. Kemudian Al-A'raf 158 ya, pada kalimat jami'anil ladzi, bukan jami'anil ladzi tapi jami'anil ladzi. Kemudian At-Taubah ayat 47 pada lafaz wala awda'u, tulisannya panjang tapi dibaca pendek, wala awda'u khilalahum. Ya, kemudian pada juz 12 surat Hud ayat 66 yaumi'id. Ya, yang sering itu adalah yauma'id. Ini bacanya adalah yaumi'id. Harus diperhatikan, jangan sampai keliru dalam membaca huruf mim yang mestinya di kasrah tapi kita ya selalu membacanya dengan fathah, yaumi'id. Dan berikutnya insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Beginilah Ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita sampaikan. Tentu segala kelebihan dan kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yang kurang, yang khilaf tentu dari kekurangan dan kekhilafan saya pribadi. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mutaharrin, orang-orang yang senantiasa berharap untuk bisa menggapai Lailatul Qadar, sehingga kita mendapatkan kemuliaan yang paling istimewa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.